Coba bawa handphone. Pertanyaannya kan data baca biar saya nggak lupa jawabnya. Assalamualaikum dok. Salam wabarakatuh. Hari gimana? Untuk Mbak Aska dan Mbak Aska untuk background dokter sebaiknya seperti apa? Seperti pakai background seperti itu atau bagaimana Mbak Bagus Aska? blur, bagus blur. Tadi kita fokus, ya. Kalau ini nanti ini jelas malah bisa gagal fokus, galvok. Iya, fokusnya Iya. Saya biasa pakai ini kalau saya di nasional, kecuali kalau backgroundnya ditentukan, saya pakai background standar, tapi kalau enggak, saya pakai blur supaya lebih bagus. Oke, siap. Siap seperti itu. Sebentar mau minta tolong Mbak Jati, saya bisa dipersilahkan buat record juga Mbak Jati. Oh ya, oke. Terima kasih. Bentar. Waktunya 2 menit tak ya? Ya, setiap pertanyaan 2 menit, Dok. Kalau Nah, dari daftar pertanyaan kami kemarin, kira-kira masih ada hal yang belum kami singgung, buatan Dok? Nggak apa-apa, nanti singgung-menyinggung tuh. Ini tak rekamnya juga nih. Sudah ya Mbak Aska ya? Jadi nanti aku yang bacain pertanyaannya ya, seperti rencana seperti itu. Nanti kalau udah mau mulai start untuk record, nanti aku dikasih tahu ya, biar aku siapin pertanyaannya. Iya, ini dokter langsung tak spotlight aja ya? Ya siap Mbak. Insya Allah udah siap ya recordnya ini ya. Tinggal di spotlight aja. Gimana, Dek? Sudah sih, siap. Oh, saya langsung jawab itu. Siap. Saya bacakan dulu pertanyaannya, Dok. Jadi nanti per pertanyaan mawon. Oke. Kalau sudah siap, saya diinfo. Oh, siap. Jati dan Mbak Aska siap? Siap. Oke, kita mulai sekarang bisa ya? Yes. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, Dok. Dokter, apa sih gangguan kardiovaskuler itu dan bahaya seperti apa yang muncul ketika seseorang mengalami gangguan pada peredaran darahnya? Monggo, Dok. Gangguan kardiovaskuler adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang keluar dari jantung dan menuju jantung. Gangguan ini bisa tersumbat atau pecahnya jalan darah. Tersumbat oleh trombus, embolus, atau yang lainnya, fibrin. Nah, ini kalau tersumbat bisa menyebabkan serangan jantung koroner kalau di jantung, dan bisa menyebabkan claudio intermittent atau stroke kalau di otak. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, Dok. Ya. Nah, kapan seseorang sudah harus benar-benar serius memperhatikan kesehatan pembuluh darahnya itu, Dok? Karena katanya gangguan seperti ini hanya rentan muncul di usia-usia lanjut saja. Apakah itu benar? Jawabnya salah. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa menyebabkan serangan jantung mendadak atau stroke mendadak, bisa menyebabkan kecacatan kematian, dan itu bisa muncul pada usia muda. Bahkan usia muda bisa terjadi kalau satu, ada irama jantung yang tidak teratur, tekanan darahnya tinggi atau rendah sekali, yang ketiga kolesterol tinggi atau triglycerida tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, suka merokok, kegemukan, stres, dan memakai hormon-hormon yang menyebabkan pembuluh darah gampang tersumbat. Di saat itulah penting sekali bagi orang-orang yang pada faktor keturunan orang tuanya terkena serangan jantung di bawah 50 tahun, maka dia punya kans untuk kena pada usia muda. Oke, terus pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, Dok? Apakah harus dimulai dari sedini mungkin menapa mboten? Ya, para ahli di bidang jantung dan pembuluh darah dan di bidang saraf, bagian penyakit dalam, sudah menyelidiki bahwasanya penyakit jantung dan pembuluh darah dan penyakit arah stroke itu bisa dimulai sejak anak-anak. Yaitu yang penting jangan sampai obesitas. Yang kedua, jangan sampai infeksi, karena infeksi juga menyebabkan pembuluh darah menyempit atau radang yang menyebabkan gampang terjadi penggumpalan pada jalan darah. Kemudian pencegahannya adalah jangan sampai kegemukan, harus dikontrol,
kolesterolnya tinggi saja, jangan sampai terlalu tinggi, dan tensi kalau tinggi maka harus diatur dengan pola makan yang baik, mengurangi asin-asin atau yang menyebabkan tensi naik. Kemudian yang penting pola kepribadian dan hidupnya dibuat jangan terlalu kemerungsung, harus agak santai. Nah, lalu jika peredaran darah sudah terlanjur mengalami gangguan nih Dok, upaya apa yang bisa diupayakan untuk menekan resiko agar tidak terjadi penyakit yang lebih berbahaya? Ada dua jalur. Pertama, pembuluh darah yang nyempit tadi dilebarkan dengan ring atau semacamnya, atau diberi obat-obatan yang punya fungsi atau guna agar yang nyumbat tadi larut pelan-pelan meskipun butuh waktu yang panjang. Tetapi yang penting, yang melarutkan bahan yang nyumbat tadi harus bersifat aman, tidak menyebabkan efek samping atau komplikasi lain. Karena obat-obatan yang mencegah bergerombolnya keping-keping darah atau trombosit kadang-kadang berdampak menyebabkan sakit mah, bisa muntah darah atau berak darah. Karena itu pakai bahan-bahan yang aman. Sayangnya yang aman itu agak mahal, tetapi cari yang paling aman sekaligus menyehatkan. Dan itu harus cari yang paling bagus. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa enzim lumbrokinase itu adalah salah satu zat yang dapat membantu terapi pada orang yang mengalami gangguan pembuluh darah. Menurut dokter bagaimana, Nji? Ya, penelitian yang ada di Jepang, beberapa negara Korea, beberapa negara yang lain sudah maju. Ternyata lumbrokinase yang berasal dari lumbricus subtilis memang ternyata luar biasa. Dia mengandung lumbrokinase yang sehat, beberapa enzim yang mencegah trombus tadi supaya larut pelan-pelan, fibrinogen bisa larut pelan-pelan, dan itu jangka panjang aman karena dia menyebabkan efek samping tadi yang saya katakan yang tidak menyebabkan sakit mah. Yang paling penting ini tidak menyebabkan sakit mah dan bisa memperbaiki pelan-pelan. Apalagi di dalam lumbrokinase atau bahan yang mengandung itu ternyata tidak hanya lumbrokinase, mengandung asam amino esensial dan non esensial yang ternyata juga bersifat anti radang. Jadi saya pikir ini hal yang sangat bagus peluang masa depan untuk seluruh bangsa sedunia. Nah, yang terakhir Dok, boleh minta pesan dari dokter untuk masyarakat agar lebih sadar akan kesehatan pembuluh darah? Supaya jalan darah bagus, nomor 1, olahraga. Olahraga setiap hari setengah jam. Dibagi 10 menit pagi, siang, atau malam. Atau 15 pagi, 15 sore. Atau 20 menit pagi, sorenya 10 menit. Satu hari 30 menit. Nomor 2, kalau bisa jangan gemuk banget sih. Ya, memang sulit sih kalau sudah terlanjur gemuk ya. Karena itu dibatasi jangan mengurangi goreng-gorengnya, manis-manis maupun santan. Dan yang ketiga banyak sayur buah dan sangat bagus misalkan pemantauan tensi jangan sampai terlalu tinggi dan gula darah tidak boleh terlalu tinggi. Bagi mereka-mereka yang memang punya rezeki dan ada faktor turunan, bijaksana kalau mengkonsumsi bahan-bahan yang bersifat melarutkan jalan darah yang mungkin ada sedikit penyempitan akibat aterosklerosis dengan zat lumbrokinase atau semacamnya. Ya, terima kasih. Untuk daftar pertanyaannya sampun semua. Boleh dicek untuk Mbak Jati dan Mbak Aska apakah ada yang perlu diulangin atau tidak, atau mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Mbak Jati dan Mbak Aska. Terima kasih ya Dok. Kita cek dulu. Sudah cukup sih kalau dari saya. Udah oke banget. Iya, insya Allah dari aman. Baska? Aman. Ya, insya Allah aman, Mbak. Udah cukup. Oke, saya dengarkan kayak apa? Bisa Ini di-play nggak? Baru Ya. bisa di-play-nya setelah selesai di save waktu end meeting ya. Iya dong, Oh, nanti iya. kirim aja recordingnya ya. Nanti kita share Mawon recordnya nih Iya. Dok. Ya, soalnya kalau kurang bagus saya perbaiki mumpung kita masih standby. Oke. Tapi ini harus, ya. Pertanyaannya kan tadi pernyataan dihadirkan juga kan? Iya. Ya. Nanti pertanyaannya kemungkinan akan kita kayak bentuk tulisan kayak gitu Dok. Oh ya coba. Seperti itu Nji. Kalau jawabannya kurang lengkap ya tak lengkapin. Mbak Reni, saya mau sekalian bertanya ini, kalau nanti mau dokter probonya perlu pakai menyebutkan fitrusnya atau ini nggak disebutkan sama sekali ya? Sebaiknya enggak. Malah bagusnya enggak. Sebaiknya enggak. Jadi kayak malah penguat kelihatan dari ilmiah. dokter gitu loh. Kelihatan Oh, iya, ilmiah. siap. Itu menguntungkan perusahaan malah. Kalau sebutkan malah kelihatan disponsori, malah enggak orang enggak tertarik malah. Oh iya, betul. Iya, betul. Terima kasih. Perlu ini nggak perlu perkenalan
nama saya Dr. Probo Suseno gitu perlu nggak ya kira-kira ya Oh Mbak iya. Aska? Oh, J, bener-bener. Kemarin Pak dipakai ya di awal Iya, akhirnya iya. ya. Iya, boleh. Saya Probo Suseno. Kita Saya take untuk bapak perkenalan dari ya, Dok. 6 anak, kakek dari 4 cucu, dan masih galak. Waduh. Maaf ya, mau pulang soalnya mau pulang ketemu istri hari ini, tadi galak nih. Jadi Maaf ya guyon ya Dek ya, maaf ya. nggak apa-apa, Dok. Kita take untuk perkenalan ya, nama, terus profesi, kesibukan, terus kegiatan dan keluarga gitu sih Kok biasanya. kesibukan enggak sibuk sih? Nggak sibuk tapi sibuk banget. Enggak, kegiatan bukan sibuk. Oh iya, betul-betul. Kegiatan. Aktivitas. Sibuk itu udah sesuatu yang nggak bisa diganggu ya, sibuk, udah sibuk. Oke, Udah? siap. Saya Ya, kenalkan. kita tag ya, siap untuk direcord Mbak Jati dan Mbak Aska. Ya, Kita mulai. Masih record. Silakan dokter untuk memperkenalkan diri, monggo. Saya Probo Suseno, dokter ahli penyakit dalam, konsultan geriatri, sarjana ekonomi dan magister manajemen di bidang home care dan bagaimana mencegah miskin di usia tua. Saya sehari-hari tugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan juga di konsultan di Rumah Sakit Umum Pusat Surati. Ulang. Ngomongnya ketatalan, maaf. Maaf. Iya, Dok. Ulang ya. Ulang. J, monggo. Siap. Saya Dr. Probo Suseno, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Saya juga belajar di bidang home care, segi ekonomi, dan magister manajemen di bidang pra-pensiun training. Kegiatan sehari-hari saya adalah dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan konsultan geriatri. Ulang lagi. Dok, boleh diulangi bagian yang geriatri terakhir tadi. Oke. Ya, siap. Dan saya konsultan geriatri di Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Tirtonegoro di Klaten. Pada Senin dan Kamis sore saya di Rumah Sakit Jiha. Sehari-hari saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Fakultas Saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Ada lagi yang bisa disampaikan? Ketertarikan saya di bidang health economy. Yang kedua, lansia. Yang ketiga, paliatif. Yang lain adalah kesehatan haji. Sudah. Insya Allah bagian perkenalan sudah cukup, Dok, sampul. Sudah ya? Tidak perlu, bisa diedit ya Mbak, tidak perlu diulang ya. Bisa dipotong-potong nanti kalau di Aska kan pintar dipotong-potong. Ya, insya Allah bisa, Dok. Ada tambahan lagi Mbak Jati dan Mbak Aska? Bu Iin? Sudah sepertinya, Bu. Sementara cukup, Bu Ren. Sementara cukup. Oke, siap. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih sekali ya Dok. Maaf sekali kita take-nya via Tidak ada Zoom. maaf bagimu, enggak salah. Nanti kita share hasil record hari ini dan nanti juga kita akan share hasil video yang sudah kita edit ya. Oh ya, makasih. Terima kasih banyak, Terima kasih, Dokter. Pak Dokter. Terima kasih, Mbak Aska. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ada Diin juga toh? Iya ada. Oh Diin. Sudah, Dok. Ya selamat berapa saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kekurangannya nanti warahmatullahi. rekam lagi boleh. Kalau ada kekurangannya. Ya. Iya, Dok. Siap. Matur nuwun. Maturnuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya NG. Ya. Ya, oke. Makasih Jati. Makasih juga Bu Ren. Makasih Mbak Aska. Makasih ya semuanya.